Halo guys, ini dia Toyota Land Cruiser yang VXR dan improvement. Jadi di 2024 akhir tuh LC dapat improvement ya, baik tipe VXR dan GL Sport. Cuman ini kebetulan tipe VXR-nya. Untuk harga sendiri dia 2.629 juta OTR Jakarta. Cuman karena yang putih alias Premier Color dia lebih mahal 6,1 juta. Jadi harganya adalah 2.635 juta 100.000 OTR Jakarta. Unitnya ada nih ya di Auto 2000 di Sunter di Yosudarso. Untuk kontak marketingnya bisa cek di description. Sebelum kita mulai, kunci kayak gini. Dia smart key. Ada lain kursornya kayak gini. Kalau kita kunci, dia spion auto folding kayak gini. Ketika di unlock, auto folding terbuka ketika di unlock. Dan dia juga bisa buat ini ya, buka bagasi belakang kayak gini. Dan dia juga bisa difungsikan dengan kick sensor ya. Nah, kayak gini. Kalau kita tahan lagi, bagasi akan tutup secara otomatis kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Untuk detail-detail headlampnya, misalnya sequential kayak gini. Untuk lampu utama di sini ya, yang 2 buah LED bergetar. Untuk lampu jauh yang sorotannya bagian sini ya, paling ujung. Sini grillnya juga gagah ya. Ini chrome-nya besar, ada list silvernya, ada logo Toyota ya dengan fitur radar, kamera 360. Sini ada corner sensor, fog lamp situ LED ya, yang kecil tuh, ada list hitamnya. Dan dia juga ada headlamp besar ya bagian sini. Misalnya nih sequential di situ. Ganti sama posisinya sama DRL. Velgnya pakai ban ini ya, Dunlop Grand Track AP30 Touring dengan profil ban 265-55R20. Finishing masih sama ya, dia agak metal. Di situ ada footstep, stand di sini spion, spionnya chrome. Tuh ya, kamera 360-nya dan ada welcome light. Window situ dia chrome. Udah dapat talang ais sebagai standar dan ada roof rail. Dia juga tetap dapat sunroof ya dan ada fitur TSS, dan ini juga ada beberapa improvement di fitur TSS-nya ya. Nanti saya tampilkan di layar nih. Perbedaannya apa aja nih buat TSS-nya. Handle sini chrome-nya sini ya. Dia mode tarik dan dia juga sudah smart key. Nah, kayak gini ya. Saya kita ke dalamnya. Untuk door trim, karena biasa dia warna gelap ya, dia full black. Handle sini dia chrome, memory seat lengkap ya, dia 3 slot. Untuk power window dia 4 sisi, all auto, baik buka maupun tutup. Di sini ada window lock, ini central lock, attic mirror sudah auto folding. Speaker juga premium ya, JBL, cup holder, door pocket dan lampu tetap ada nih. Ini dia silver Land Cruiser-nya. Ini joknya elektrik ya, ada power reclining, sliding, headrest kiri kanan dan ada lumbar support. Dan ini airbag bagian kursi. Transmisi sini matic ya, 2 pedal. Buat buka tangki di sini, ini kap mesin, ini airbagnya di lutut, lengkap ya airbagnya. Ada card holder, ini buat mati stabil control, ini buat pre-collision, ini power back door, auto high beam. Kisi asa kayak gini ya, bisa dibuka tutup. Untuk bahan dashboard sini sudah soft touch. Smart key-nya kayak gini. Nih ya. Saya coba kita nyalakan, kondisi pintu terbuka sampai tekan pedal rem. Posisi nih buat nyalain. Nah nih kayak gini ya suara. Nah yang baru di sini ya, jadi speedometernya tuh dapat improvement nih, jadi full digital. Jadi udah kebanyakan kayak di TNGA lain ya, kayak Alphard, Hellfire, Coral, Altis dan lain sebagainya nih. Jadi udah banyak ya yang dapat speedometer kayak gini full digital. Jadi di sini ada setting, terus juga di sini bisa di hold. Ini ada fuel economy, ada indikator eco, navigasi, audio, terus ada transmission oil temperature, bisa diatur blanknya. Kalau di kanan sini ada drive info, ada driving support, bisa di blank juga, auxiliary aux, pitch and roll, traction monitor, TPMS, trip B, trip A, drive info. Ini buat ke driving support. Bisa diganti ya, kayak message, bisa di blank, driving support, ada peta. Untuk setting di sini ada brightness, ada head-up display ya kayak gini. Tuh. Ini brightness-nya dia bisa diterangkan, bisa dinaik turunkan. Terus juga di sini ada driving support, ada rotation, ada lane departure, alert, ada blind spot monitoring, pre-collision, sensor parkir. Ini yang baru ya, rear collision detection nih, maksudnya rear camera detection ya, bisa dimati nyalakan.
Ini juga baru ya, ada Safe Exit Assist. Vehicle setting juga di sini ada brake suggestion, dynamic radar cruise control, TPWS. Ada meter setting yang bisa diatur. Ini ya, ada satuan, ada meter type-nya bisa diganti nih. Ini yang tachometer aja. Ini yang speedometer formatnya digital. Kalau ini ya, yang tadi digital. Style juga bisa diganti nih, kayak casual, ada talk, dan sporty. Jadi bisa diganti ya, ada 4 ini nih, ada 4 style yang bisa diatur. Ini ada dial type, eco, fuel economy, infoterms, ada pop-up display. Ini buat default setting. Balik ke bahasa lagi. Nanti buat balik lagi ke menu yang utamanya. Ini buat zoom mesinnya, jarum tagnya bagian kanan. Ada trip A, trip B, di sini juga ada interface service dan odometer. Untuk di kanan sini saklar headlamp dia sudah auto, ada saklar fog lamp depan dan belakang. Dia belum ada apple shift ya untuk menaikkan gigi, tapi cruise control lengkap nih sama adaptif. Ada mode juga. Di kiri sini saklar wiper yang sudah auto dan bisa diatur interfaktu nih. Ada wiper belakangnya. Di sini juga ada ini ya, audio switch. Untuk MID di sini ya. Ini buat volumenya. Software kayak gini. Model 3 palang. Pasnya kayak gini. Tadi airbagnya lengkap ya sampai ke pilar. Pengaturan setir lengkap ya. Ini ada tilt, teleskopik lengkap, dan dia juga sudah elektrik. Di bawah sini ada auto trip dan di situ ada buat ini ya, buat idle up-nya. Setir sini udah dilapis kulit dengan finishing wood panel. Ada speaker Twitter JBL, ada handgrip bagian pilar A. Di sini ada handgrip bagian pengemudi. Sun visor lengkap dengan card holder dan vanity mirror. Lampunya udah LED ya kayak gini. Ini ada dashcam. Ini standar ya kayak gini tuh. Ini ada lampu baca kiri kanan, dia LED-nya disentuh nih kayak gini. Oh enggak, dia dipencet bukan disentuh, sorry. Nah, ini buat lampu baca depannya. Ada sunroof juga nih. Bukan panoramik ya, dia cuman sunroof biasa nih kayak gini. Bisa dibuka sampai dalam, tutupnya kayak gini. Nah, ya seperti ini. Di sini juga ada tempat kacamata. Ini buat matiin alarmnya. Sop yang tengah juga sudah auto dimming kayak gini. Dan juga headunitnya baru nih. Jadi tampilannya lebih lebar ya dibandingkan versi sebelumnya nih. Juga ada radio, ada phone, ada trip info, ada personal info, Bluetooth device, ada general, dari aksesibilitas segala macam. Ini ada wifi, ada display. Ini ada screen ya, bisa diganti nih kayak gini. Tuh. Bisa diatur day night-nya, ada kamera, sound and media, navigation, ada voice and search, vehicle customize bisa diatur nih dari light kayak gini, auto on sensitivitasnya, timer bisa diganti ya kayak gini misalnya, ada door control kayak gini, ya ada feedback tone-nya bisa diatur-atur kayak gini, ada boarding exit. Nah ya dia seperti ini. Ada climate, utilitas. Terus di sini juga ada info security dan software update nih. Tuh lengkap ya. Jadi udah mirip kayak di Alphard nih, Alphard yang terbaru ya. Head unitnya kayak gini. Dia ada navigasinya. Tadi ada source-nya bisa diganti nih. Misalkan mau USB atau dari merek khas, bisa juga dari belakang kayak gini. Tuh. Nih ya. Ini buat power sama volumenya. Untuk di sini ada kisi AC kiri kanan. Ini gautu AC baru ya AC-nya nih. Dia digital climate control dan tetap code zone ya. Jadi antara driver, penumpang sama belakang juga bisa ngatur suhu udara masing-masing. Temperatur padanya segini ya, 18. Kalau dia paling panas tuh 32. Dia ada heater juga di sini. Nih ya. Dan enak juga sekarang arah semuanya individu nih. Jadi depan kiri kanan bisa ngatur masing-masing ya. Arah semuanya sampai ke kaca depan front defogger. Ada eco-nya juga, ini rear defogger, front defogger, sirkulasi udara, auto climate. Ini juga ada hot heater and cooler seat ya, bagian driver dan bagian penumpang depan kayak gini. Untuk AC belakang bisa diatur di sini nih. Tuh. Ya, bisa diatur suhunya sesuai kebutuhan kita ya. Cuman yang enggak individu itu cuma arah sembarangnya ya nih. Tuh, kayak gini. Lihat tadi auto climate-nya.
Ada laci penyimpanan. Ini gak baru nih. Jadi view kamera 360-nya dari sini ya. Bisa juga dari luar atau dari dalam. Ini baru juga nih. Ini indikator alarm. Ada power outlet, USB Type-C 2 biji dan HDMI. Ada wireless charging. Transmisi masih sama ya. Dia metiknya gear T 10 speed. Dan kalau sebenarnya ke mobilnya, ya ada kamera 360. Ada arah gerak setirnya lengkap kayak gini. Tuh. Ini juga ada ini ya, ada kamera 360-nya kayak gini. Nih ya. Ini juga ada mode Tronic, cuman dia belum ada pada aja nih. Dia juga ada central differential lock dan ini buat swing lock ya. Ini ada mode pengendara nih, ada Eco seperti ini. Ada Comfort, ada Normal, Sport S, Sport Plus dan Custom. Jadi banyak banget ya, mode pengendaranya ini ada 6. Nah, kalau kita pencet MTS, ini tuh buat kayak off-road ya, kayak dirt, sand, mud, deep snow. Terus kita bisa atur auto. Dan ini ada downhill assist control dan crawl mode ya, kayak gini. Nah nih bisa diatur. Ini buat ini ya, buat H4 kalau nggak low 4. Kayak gini. Ini sudah rapat elektrik dengan auto hold. Ada double cup holder. Armrest di sini kulit. Ada cool box ya. Ini kayak gini. Ada laci penyimpanan bisa digeser. Bisa dibuka dari satu sisi ya, mau kiri mau sisi kanan nih, bebas. Joknya warna hitam ya, kulit kayak gini. Seat pad di sini dengan adjuster, ini ada pilar, handgrip sini mau dari track. Sun visor lengkap dengan vanity mirror dan lampu ya, lampunya dari LED dengan card holder. Handgrip di pilar di situ, ini twitternya, ini ada sisi penumpang depan, laci, soft opening. Apa di situ ya, dia kecil. Dan ini layout dari dot trim. Dan dia juga udah gak ada slot CD ya, semenjak LC improvement ini nih. Yuk kita lihat ke baris keduanya. Untuk baris kedua sama kayak di depan. Dia dot trimnya sama ya. Di sini bahannya ini kulit kayak gini. Di sini gak kulit. Handle sini jack chrome. Speakernya JBL. Ada windshield panel dan Porinoy all auto. Ada speaker, cup holder dan door pocket. Duduk di belakang dari LC. Buka juga ya. Ini spesial ada 5 jari lebih. Di sini ada spare pocket bagian driver. Dan ini ya, ada monitor belakang juga nih. Jadi kita bisa ini ya, bisa lihat dari sisi kiri maupun yang sisi kanan. Nah nih kayak gini nih. Tuh. Ini touchscreen ya, ada Bluetooth audio, bisa HDMI juga. Ini ada settingnya, ada audio output, display sama license information. Kayak gini ya. Ini source bisa diganti dan sini ada buat volumenya. Nih ada headphone juga ya kayak gini. Ada key access sini kiri kanan, bisa diangkat juga ya dari sini. Untuk konsolnya, ini pengawasan belakang, dia quad zone. Ada heater dan close juga sama, dia 3 level kayak gini. Baik sisi kiri dan sisi kanan ya lengkap. Dan ada autonya juga. Ini USB-nya sini 2 biji, Type-C semua. Ada buat headphone ya, buat ke entertainment-nya. Ini ada power outlet. Ada HDMI juga. Sisi penumpang depan sama, ada spare pocket dan tadi sama ya kayak di sisi yang kanan nih. Ada monitor yang bisa kita atur sesuai kebutuhan kita. Penggerak four-wheel drive ya. Pakai masih ada channel. Dan ini layout dari dashboard dan dot trimnya. Toyota Land Cruiser yang VXR improvement. Dia perbedaannya paling detail di sini ya, di dashboard tengah dan speedometer yang udah apelnya full digital. Nah di sini ada lampu baca ya. Sorry, ini LED-nya bukan disentuh, dipencet. Yang di belakang sini dari truk lengkap dengan hook. Ada kisi-AC di situ. Seat belt situ dia rapi. Headrest 3 adjustable. Di sini juga ada akomodasi armrest dengan 2 buah cup holder kayak gini. Tuh. Lengkap ya. Untuk lipatan kursi dia 40-60. Joknya Sofix. Kursi baris kedua Ofix ya, dia nggak bisa sliding nih. Headroom baris kedua di sini dia lega. Yuk kita lihat ke bagasi dulu ya, sebelum kita lihat baris ketiganya. Rem belakang sini dia udah cakram ya. Nah untuk stop rem belakang juga kayak gini ya, dia udah LED. Masih sama kayak model sebelum facelift ya. Ini hanya sequential, di situ ada fog rem belakang, lampu mundur pertapatan di situ, tipenya VXR, sensor parkir lengkap ya di situ 4 titik. Bodi kita kayak gini ya, hitam. Ada kamera mundur dan lampu plat mas di sini sudah LED ya, dan ini tulisannya Land Cruiser.
Untuk buka bagasi bisa di sini ya. Kalau kita pegang kunci juga bisa dengan kick sensor nih. Jadi bisa pas nyala ya. Kalau nggak pas mobilnya mati juga bisa kok. Nah, ini dia space bagasinya. Ketika kursi ditegakin masih besar ya. Buat sebuah LC. Ada AC 220 volt nih kayak gini. Dia support ya, colokan Indonesia. Dan ini bisa dilipat nih kursinya nih. Dia elektrik ya. Tapi nggak bisa dilepas ya, kita harus tahan nih. Karena kalau nggak ditahan dia nggak bakal ini ya, nggak bakal ini nih. Dia nggak bakal lanjut, dia berhenti terus tuh kayak gitu. Ada bunyi bipnya. Nah, kalau udah mentok tuh ada bunyi bipnya. Kalau kita balikin sama nih, tinggal kita tarik kayak gini. Dan harus ditahan ya, karena kalau nggak ditahan dia nggak bakal bisa nih. Nah, seperti ini. Udah mentok dia berhenti. Dan headrestnya kita tariknya secara manual, bukan elektrik ya. Jadi tuas ini tuh pelipatannya buat ini ya, buat headrest, bukan buat pelipatan kursi nih. Ini penyimpanan dongkraknya. Untuk tutup bagasi juga bisa dari sini, bisa dengan kick sensor asal kita pegang kuncinya ya, kayak gini. Tuh. Kurang ke dalam. Tuh ada bunyi. Tuh bagasinya bakal nutup secara otomatis kayak gini. Ini dia desain dari belakangnya secara overall Toyota Land Cruiser yang VXR, yang improvement ya, kayak gini. Dia penggerak 4 roda ya, ban serep situ dia full size. Di belakang sini lengkap dengan rear wiper, rear defogger, hammer stop lamp, upper spoiler, dan antena model shark fin kayak gitu. Untuk buka tangki diesel ya, dan sulfurnya maksimal 50 ppm. Yuk kita lihat baris ketiganya. Nah, untuk akses dari sini nih. Nah, atas tumble, tapi mesti hati-hati ya sama monitor ini nih, karena kalau kena ini ya bisa hati-hati nih buat lepas kursi baris ketiga. Nah, duduk di paling belakang dari LC. Di belakang sini ada ini ya, ada kisi AC juga dengan harga belakang mau dari track. Ada printed glass antena. Terus juga di sini ada USB nih, Type-C ya. Dan ini buat nge-recline kursi nih. Kalau misalkan kursinya kurang rebah kayak gini. Ini ada 2 buah cup holder. Ini tuh buat pelipatan kursi yang tadi ya, yang baris ketiga kiri kanan, dan ada lacinya. Ada lampu baca belakang, yang di belakang sini mau dari track. Ada kisi AC. Ada ini ya, USB Type-C. Nah tadi ya, ini bisa di recline nih. Seatbelt situ rapi, sama ya kayak di sisi kanan nih, bisa dilipat kursinya. Nah, terus adjustable kiri kanan, pelipatan kursi dia 50-50. Ini paling rebah ya. Ini bisa ditegakin lagi nih. Kayak turbas ketiga settingnya 1.8, sebenarnya pas-pasan sih kayak gini. Yuk, kita lihat ke depan. Nah, untuk ininya masih manual ya buat lipatnya. Nah, buat kembaliannya dia masih manual. Untuk sisi penumpang sama ya kayak di driver. Ada tombol smart key dan joknya juga sudah elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, register kiri kanan ya, lengkap kayak gini. Ini ada Silver Land Cruiser. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang kayak gini. Tuh. Dan tetap ada airbag ya bagian lutut penumpang depan nih. Jadi tempatnya 10 airbag ya kalau nggak salah. Dan tentunya dia CBU dari Jepang. Untuk mesinnya dia F33A ya, FTV. Dia tuh 3300 cc nih. Dia Venom Twin Turbo. Outputnya 305 PS dengan torsi 700 Nm. Aki double ya kiri kanan. Di sini mesin juga sudah dicat, termasuk kap mesin, dan sudah lengkap dengan peredam dan sudah hidrolik di kedua sisinya. Untuk dashboard dia penggerak 4 roda. Oke, udah bikin video naik Toyota Land Cruiser yang VXR improvement. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video berikutnya.